Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tertulis dalam Markus pasal 8 ayat 34. Demikianlah dikatakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita bayangkan kita berada di tengah kerumunan orang banyak pada 2000 tahun yang lalu. Debu jalanan Galilea hinggap di kaki kita, dan matahari terasa terik. Di depan kita berdiri seorang guru dari Nazaret yang baru saja melakukan mukjizat-mukjizat luar biasa. Menyembuhkan yang sakit, memberi makan ribuan orang, bahkan meredakan badai. Orang-orang berbisik, apakah dia sang Mesias yang membebaskan kita dari penjajahan? Apakah dia yang memberikan kita kejayaan? Namun, suasana yang tadinya penuh antusias tiba-tiba berubah menjadi hening dan tegang. Ketika Yesus membuka suaranya, dia tidak menjanjikan takhta. Dia tidak menjanjikan kenyamanan atau kekayaan duniawi. Sebaliknya, dia menatap mata setiap orang di sana, termasuk saya, termasuk Anda dan kita semua, dan mengucapkan kalimat yang di luar dugaan kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mendengar kata salib, bulu kuduk para pendengar saat itu pasti berdiri. Bagi orang di zaman Romawi, salib bukan sekedar hiasan dinding yang indah, atau liontin kalung perak seperti yang kita kenal saat ini. Salib adalah lambang penderitaan yang paling mengerikan. Pengkhianatan publik dan kematian yang absolut. Ketika seseorang berjalan memikul salib, semua orang tahu satu hal. Orang itu sedang berjalan menuju kematiannya. Dan dia tidak akan pernah kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apa maksud Yesus meminta kita melakukan hal itu hari ini? Apakah dia ingin kita hidup dalam penderitaan yang tiada akhir? Jawabannya tentu tidak. Maka kita mau melihat melalui firman Tuhan ini 3 hal. Yang pertama, menyangkal diri. Ini bukan berarti kita membenci diri kita sendiri atau mengabaikan kebutuhan dasar kita. Menyangkal diri berarti menggeser keakuan dari pusat alam semesta kita dan menggantikannya dengan Tuhan. Ini adalah keputusan kita untuk berkata tidak pada ego, tidak pada kesombongan dan keinginan untuk memegang kendali penuh atas hidup kita. Lalu berkata ya pada kehendak Tuhan. Memikul salib berarti kerelaan untuk menghadapi konsekuensi, tantangan, bahkan penolakan demi kesetiaan kita kepada Kristus. Ini berarti tetap memilih jujur di tempat kerja saat semua orang sudah berkompromi dengan manipulasi. Ini berarti tetap mengampuni saat ego kita menuntut pembalasan. Salib kita adalah ruang di mana ketaatan kita kepada Tuhan sedang diuji. Yang ketiga, mengikut Yesus. Ini adalah bagian yang paling indah. Kita tidak meminta memikul
salib sendirian ke bukit tempat kita akan kalah. Kita diminta untuk mengikut Dia. Artinya, Yesus adalah Tuhan kita yang sudah berjalan di depan kita. Dia sudah meratakan jalan. Dia sudah merasakan penderitaan yang paling berat. Dan Dia berjalan bersama kita di setiap langkah yang melelahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia hari ini, saat ini terus membisikkan pesan yang sebaliknya dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dunia berkata, puaskan dirimu, utamakan egomu, dan carilah kenyamananmu. Namun kenyataannya, semakin manusia mengejar dirinya sendiri, mereka justru semakin kehilangan arah dan kedamaian. Yesus menawarkan jalan yang berlawanan atau kontradiktif, namun memerdekakan. Ketika kita berani kehilangan kendali atas hidup kita dan menyerahkannya ke dalam tangannya, disitulah kita justru menemukan kehidupan yang sejati. Kematian terhadap ego adalah awal dari kebangkitan karakter yang mulia dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memikul salib memang berat. Ego kita pasti akan memberontak. Namun ingatlah, setelah hari ini, kita akan melihat bahwa kemenangan diberikan oleh Tuhan kepada yang percaya. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa ketaatan. Saat kita melangkah menjalani hari ini, di tempat kerja, di dalam keluarga, atau di tengah komunitas, ingatlah, Allah dengan lembut dan tegas mengundang kita. Ketika ego kita mulai menuntut untuk diutamakan, bisikkan dalam hati, hari ini aku memilih menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau ya Tuhan. Karena di dalam jalan salib itulah ada sukacita dan damai sejahtera yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak melihat apa yang ditawarkan oleh dunia. Kepuasan, kenyamanan, dan ego. Namun Engkau mengatakan agar kami mampu menyangkal diri kami, memikul salib, dan mengikut Engkau. Karena itu Tuhan, ajarilah kami, mampukan kami, agar kami taat dan tunduk kepada kehendak-Mu saja. Ajari kami dalam kehidupan kami, tempat kerja kami, di mana kami berada pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.